Apabila kita membahas tentang pan-Islamisme, mungkin yang akan pertama kali terlintas di benak kita adalah kebangkitan negara-negara Arab. Namun, bila kita telah kembali, apa makna sebenarnya kata pan-Islamisme tersebut? Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pan-Islamisme dan pengaruh yang dihasilkannya. Keberagaman suatu negara tidak akan terlepas dari sebuah ideologi yang dianutnya. Dalam konteks negara, ideologi telah menjadi sebuah panduan, baik bagi rakyat maupun bagi penguasa, dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Ideologi merupakan paradigma yang terus berkembang. Maka tak heran bila sebuah peradaban memiliki lika-liku yang panjang mengenai ideologinya. Ideologi sangat mengaruhi kehidupan bangsa dan negara di dunia. Paham-paham tersebut berkembang di Eropa hingga ke Asia dan Afrika. Salah satu paham yang cukup berpengaruh di negara-negara Asia dan Afrika adalah pan-Islamisme. Pan-Islamisme sendiri merupakan bentuk dari kekhawatiran para intelek muslim terhadap kemunduran kekhalifahan, yang mana pada saat itu kekhalifahan Turki Utsmani telah kehilangan hegemonianya di dunia. Paham ini kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi yang memperjuangkan hak-hak muslim dalam mendirikan negara modern yang merdeka. Pada garis besar, pan-Islamisme merupakan penggabungan dari dua paham besar di dunia. Paham Islam merupakan bagian dari agama Islam yang disatukan dengan paham internasionalisme yang mengajarkan bahwa setiap bangsa di dunia harus bersatu tanpa melihat perbedaan yang dimilikinya. Maka, pan-Islamisme merupakan paham yang mengajak bagi seluruh umat muslim di dunia untuk bersatu menjadi kuat, tidak melihat berasal ia dari mana, dan pada akhirnya, pan-Islamisme tidak hanya tergaung di negara-negara Arab saja, melainkan menguat di negara-negara Melayu seperti Indonesia dan Malaysia. Pan-Islamisme merupakan ideologi yang tumbuh saat Islam mengalami kemunduran dalam sejarahnya. Tokoh-tokoh ideologi ini mencuat akhir abad 19-an. Pan-Islamisme memiliki dua tokoh sentral dalam pemikirannya. Yang pertama, Sultan Abdul Hamid II dari Turki Utsmani. Sang Sultan selaku khalifah umat muslim pada masa itu telah memprediksikan bahwa keruntuhan khalifah akan segera terjadi. Sehingga dalam 34 tahun pemerintahannya, ia terus menyerukan persatuan dunia Islam demi melawan imperialisme barat di bawah satu nama, yaitu khalifahnya sendiri. Ia khawatir dengan mundurnya kejayaan umat muslim dunia, kekhalifahan pun akan runtuh, yang mana hal itu benar terjadi. Apabila khalifah di Turki menyerukan umat muslim untuk bersatu di bawahnya, maka lainlah dengan seorang ulama asal Afghanistan yang memiliki pandangan berbeda dengan khalifah. Syekh Jamaluddin Al-Ghafani merupakan seorang intelek, berpendapat bahwa persatuan umat muslim kini tidaklah harus di bawah satu pemerintahan. Umat muslim telah menyebar di seluruh dunia, maka akan sangat rumit bila wilayah-wilayah muslim yang tersebar di dunia dipaksa untuk bergabung dengan khalifah. Dalam pandangan Jamaluddin, Islam mengalami kemunduran akibat kembali kebal. Di sana, umat yang meninggalkan ajaran Islam bersikap taklid, bersikap fatalis, menjauhi akhlak mulia, lemah dalam persaudaraan. Islam meninggalkan urusan bukan pada hatinya dan melalaikan ilmu pengetahuan. Baginya, berbagai hal yang menimbulkan kemunduran Islam, termasuk penjajahan atas ajaran Islam, harus dilawan dengan saling bersatu. Maka, dapat disimpulkan bahwa pan-Islamisme merupakan ideologi yang bertujuan untuk mempersatukan umat muslim modern guna melawan imperialisme barat, baik di bawah satu kekhalifahan ataupun tidak. Dan terakhir, yang perlu digarisbawahi adalah
Pan-Islamisme ditopang oleh adanya ide tentang umat berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Pan-Islamisme sangat berdampak kepada kebangkitan umat muslim dunia dalam jangka panjang. Negara-negara seperti Pakistan, Libya, bahkan Indonesia telah mendapat imbal yang sangat besar akibat pergerakan ini. Di Indonesia, Pan-Islamisme telah memberi warna revolusi baru yang membuat Belanda kewalahan. Bersamaan dengan paham-paham baru, Pan-Islamisme telah mampu memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pan-Islamisme sebagai gerakan radikal dan progresif sangat dihadiri oleh imperialisme barat, termasuk Belanda di Indonesia. Belanda merasa gerakan itu dapat membahayakan kelangsungan kaum imperialis barat di Indonesia, di mana semangat Pan-Islamisme setelah membangkitkan rasa kebangsaan yang kuat dengan didasari ikatan keagamaan. Di dunia internasional, buah dari Pan-Islamisme adalah perkembangan politik Islam, di mana pada puncaknya, negara-negara mayoritas Muslim mendirikan Liga Dunia Islam pada tahun 1962, dan kemudian berkembang menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada tahun 1970. Ide Pan-Islamisme saat itu mendapatkan dukungan hampir semua intelektual Islam dan tokoh-tokoh intelektual. Gerakan ini memberikan inspirasi pada munculnya negeri Islam dan gerakan nasionalisme di lingkup negara Asia Afrika. Sementara itu, salah satu hasil dari semangat Pan-Islamisme adalah terbentuknya Liga Dunia Islam di tahun 1962. Sebanyak 43 negara yang tergabung di sana kemudian menggelar konferensi